Selamat sore para tenaga kesehatan. Nama saya Dinar, saya perawat ICU Rumah Sakit Pantai Lawasa Dr. Tirto. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan penyiapan alat ventilator sebelum digunakan kepada pasien yang terindikasi untuk pemasangan ventilator. Adapun tujuan dari pemasangan ventilator adalah sebagai bagian dari terapi oksigen bagi pasien-pasien yang memang membutuhkan oksigen. Adapun langkah-langkah yang akan kita kerjakan adalah satu, persiapan mesin. Kemudian alat-alat yang akan kita pasangkan, kita sambungkan dari mesin ke ventilator. Di antaranya adalah sirkuit ventilator, kemudian ada closage, bakteri filter, kemudian mouth catheter, ini flow sensor, dan handscoon steril yang akan dipakai bagi perawat yang akan melakukan kalibrasi ventilator. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah, jangan lupa sebelum kita memasang sirkuit ke ventilator adalah cuci tangan dulu. Kemudian kita pakai sarung tangan steril. Kemudian kita siapkan sirkuit yang akan dipasang ke mesin ventilator. Kita pasang bakteri filter. Pada rumah sakit kami biasanya akan dipasang bakteri filter dua bakteri filter. Yang satu dipasangkan pada ekspirasi, yang kedua dipasangkan pada jalur inspirasi ke pasien. Kemudian kita pasang flow sensor ke mesin ventilator. Kebetulan yang kita pakai adalah mode ventilator dari Hamilton, serinya adalah C2. Untuk pemasangan flow sensor ini sudah ada petunjuknya. Pada selang yang berwarna biru kita masukkan ke jalur yang berwarna biru. Kemudian selang yang berwarna putih juga sudah ada petunjuk, nanti kita pasang di jalur yang berwarna putih. Mohon maaf, ini bakteri filternya saya lepas dulu. Kita akan melakukan kalibrasi alat dulu. Setelah terpasang dengan benar, flow sensor kita sambungkan ke sirkuit ventilator. Setelah siap, kita nyalakan mesin. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan mesin ready untuk digunakan.
setelah nyala ini akan ada tampilan ventilator seperti ini. Nanti kita tentukan, pertama adalah pasien yang akan dipasang itu untuk neonat, untuk adult, atau untuk pediatrik. Ini diibaratkan pasien yang akan dipasang adalah pasien dewasa, maka kita pilih adult. Kemudian pasien perempuan atau laki-laki. Bila yang akan dipasang adalah laki-laki, maka kita bisa pilih ada macam male atau female. Kita pencet male. Kemudian berat badan pasien itu kita setting adalah berat badan ideal pasien. Umpamanya kita setting adalah 70 kilo. Berarti kita settingnya yang kita setting adalah dari panjang tinggi badan pasien sampai dengan menunjukkan ke angka 70 kilo, mendekati 70 kilo. Setelah kita setting, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan kalibrasi ventilator. Kita tekan POP check. Yang kita kalibrasi adalah 2, yaitu tightness adalah untuk melihat apakah ada kebocoran dari sirkuit ventilator yang akan kita pasang ke pasien. Kita lakukan kalibrasi. Di sini akan ada petunjuk disconnect pasien, kemudian tighten pasien system, kita tutup. Connect pasien berarti kita lepas sirkuitnya. Kalau sudah ada tanda centang hijau, berarti kalibrasi berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah ke flow sensor. Turn flow sensor berarti kita balik flow sensor. Flow sensor lagi, berarti kita balik lagi. Sudah ada tanda centang hijau, berarti kalibrasi flow sensor juga sudah berhasil. Setelah dilakukan kalibrasi tightness dan flow sensor berhasil, ventilator bisa digunakan. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk pemasangan bakteri filter, mode catheter. Langkah selanjutnya kita siapkan close suction. Pada pasien-pasien COVID kita memang menggunakan close suction. Tujuannya adalah untuk menghindarkan infeksi airborne. Close suction ada 2 jalur, yang satu untuk disambungkan ke mode catheter, yang ini untuk disambungkan ke ETT. Kemudian setelah kalibrasi berhasil, ya langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah setting ventilator dasar. Tercetak mode ventilator, kita pilih mode. Ada volume control, ada pun pressure control. Untuk mode silahkan dipilih sesuai dengan mode dasar yang biasa diterapkan pada rumah sakit para bapak ibu tenaga kesehatan, dan disesuaikan dengan kondisi pasien, apakah perlu dengan mode kontrol ataupun dengan mode volume control ataupun dengan pressure control.
kita umpamakan kita setting dengan mode pressure control. Kita klik. Di sini setting yang tersedia adalah RRP control, PIP dan sebagainya. Ini nanti disesuaikan dengan instruksi dokter. Jadi setelah ventilator siap, nanti ada advice dari dokter, nanti kita setting sesuai dengan instruksi. Kita umpamakan ini sudah dengan instruksi dokter. Setelah kita siap dengan setting ventilator, ventilatornya sudah siap untuk dikoneksikan ke pasien. Kemudian setelah dikoneksikan ke pasien, jangan lupa kita melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk mode CMP, tampilannya adalah untuk settingannya yang akan kita setting adalah tidal volume, terutama tidal volume. Untuk settingan tidal volume sekitar 6-8 cc per kilogram berat badan. Umpama berat badan 70 kg berarti kita setting 426 kali 70. Setelah itu untuk yang lain sesuai dengan instruksi dokter. Setelah terpasang, monitoring yang akan kita lakukan adalah pada layar berikut. Pada layar pertama, layar kedua, dan layar ketiga. Kemudian pada mode SIMP, tampilan pada layar hampir sama dengan model kontrol volume. Yang membedakan adalah ada pressure supportnya. Kemudian pada mode beralih ke mode pressure control. Tampilan layar adalah seperti ini. Misal kita setting P controlnya 14. Jadi ada RR, ada P control, I ratio, PIP, oksigen, dan flow trigger. Kemudian selanjutnya adalah mode PSIMP. Tampilan yang ada adalah PRED, P inspirasi, PIP, T inspirasi, flow trigger, dan oksigen. Berdasarkan dari apa yang sudah kami sampaikan, berikut kami sampaikan rangkuman dari yang sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah cek dan recheck kerja alat termasuk kalibrasi alat. Untuk yang kedua, tentukan mode ventilator. Untuk mode ventilator bisa dipakai dengan yang paling familiar, terutama di rumah sakit dari Bapak Ibu tenaga kesehatan, lebih familiar mode dasar yang mana. Untuk yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Bisa dilihat dari inisiatif pasien, ada atau tidak, lemah atau kuat. Bila ada atau tidaknya inisiatif nafas, itu akan menentukan mode yang akan kita pakai. Kemudian kedua, target yang akan dibantu. Ketiga, menentukan target minute volume. Yang keempat, tentukan frekuensi respirasi. Yang kelima, tentukan IE ratio. Yang keenam, pada awalnya kita berikan fraksi oksigen 100% dan nanti akan secara bertahap diturunkan berdasarkan SpO2 pasien dengan target SpO2 adalah lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 bisa kita turunkan bertahap dari 100%, 90%, 80% dan seterusnya. Yang ketujuh, berikan PIP awal 5 cm H2O. Selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan titrasi. Yang kedelapan, atur sistem peringatan alarm. Kita tentukan tekanan maksimal dan minimal jalan nafas. Maksimalnya sekitar 35-40 cm H2O atau 10-15% di atas PIP. Kemudian
Kemudian minute volume minimal adalah 40 cc per kilogram berat badan. Apnu interval jangan lupa disetting 10 detik. Kemudian frekuensi nafas tertinggi alarm adalah 35 kali per menit. Yang selanjutnya adalah tekanan minimal sumber gas O2. Kesembilan, lihat interaksi pada pasien dan tanda-tanda vital pasien. Dada mengembang atau tidak, sinkron atau tidak dengan ventilator. Kemudian bila ada alarm yang berbunyi, atasi penyebabnya. Yang selanjutnya adalah perlu sedasi atau tidak. Ke-10, lakukan pemeriksaan awal setelah pasien stabil dipasang ventilator. Di antaranya adalah dilakukan fototorak dan pemeriksaan laborat gas darah. Kemudian setelah itu, lakukan pengaturan kembali dari alat bantu nafas berdasarkan hasil torak dan hasil AGD untuk mencapai target yang diinginkan dan mencegah untuk tidak mencederai paru. Selanjutnya, kelola penyakit yang mendasari yang menyebabkan gagal nafas. Setelah itu secepatnya kita melakukan weaning. Terima kasih.